Oke, langsung aja kalau gitu ke Dokter Wijaya. Dok? Ya, selamat siang, Bro Alga. Oke, kita mau langsung aja mulai ya, Dok. Ini saya ini ya, saya Ya, presentasinya. Bentar. share screen-nya aja. Mudah-mudahan kali ini tidak ada yang macet. Aman. Oke. Keluar ya, Dok? Ya, keluar. Mau Oke. full screen atau separuh begini? Enak sih, enak full screen ya. Nggak apa-apa, saya coba Screen share. aja, biar Sip. bisa difoto juga nanti. Oke. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Ini sejawat di bidang kesehatan ini ya. Jadi saya akan sekali lagi presentasi ulang apa yang kita pernah bahas minggu-minggu kemarin ya. Saya mohon maaf minggu kemarin saya tidak ulang, tapi saya tidak hari ini dengan jadi kita akan bahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar SOP 100 plus dan unsur. Oke. Next bisa. Oke. Enggak? Oke. Nah, ini pertanyaan pertama. Ada suatu kondisi, pilih yang mana? Ya. Ini untuk pemula yang belum membaca paten fungsinya, wajar untuk bertanya itu. Tapi kalau sudah mendalami 3 paten fungsi masing-masing, kita mestinya tidak akan kebingungan lagi untuk memilih 2 produk ini. Ya. Karena ini baru 2, nanti PNS akan masukkan banyak, kita bingung sendiri. Ya. Jadi saya ringkas saja, kapan kita pilih SOP 100, kapan kita pilih unsur. SOP 100 itu punya 3 paten fungsi ya. Jadi ini sudah hasil penelitian yang kita berani ajukan sebagai hasil yang akan terjadi ya. Jadi pertama regenerasi sel. Kita tahu sel ini dasar dari jaringan dan jaringan nanti akan membentuk organ. Ya. Jadi itu membutuhkan regenerasi sel di sana. Jadi kita akan butuhkan SOP 100 untuk memperbaiki organ yang manapun. Ya. Yang kedua, SOP 100 plus akan melancarkan aliran darah. Jadi untuk penyakit-penyakit yang disebabkan langsung oleh gangguan aliran darah, SOP 100 plus ini menjadi suatu kewajiban. Ya. Misalnya pasien kencing manis, yang pembuluh darahnya tuh sudah banyak mampet-mampet, itu sangat butuh aliran darah. Lalu orang dengan serangan jantung, serangan stroke, itu juga menunjukkan dia butuh bantuan melancarkan aliran darahnya. Ya. Kecuali stroke-nya perdarahan, itu pembuluh darah pecah, dia agak berbeda. Tapi kalau stroke yang tersumbat, iskemik, itu sangat butuh SOP ini. Ya. Nah, yang ketiga, dia memperbaiki struktur kulit sebagai anti-aging. Jadi orang dengan tambah umur, tambah kerutan di kulitnya, itu membutuhkan SOP 100 ini. Ya. Jadi ini 3 paten yang utama. Semua penyakit yang membutuhkan perbaikan sel, berikan SOP 100. Nah, Utsukushi ini punya 3 paten juga. Yang pertama anti-tumor agent. Ya. Nah, ini nanti melalui aktivasi dari natural killer cells. Gitu. Dia yang sanggup untuk menghadapi baik bakteri maupun virus maupun sel kanker yang baru mulai bermutasi. Ya. Nah, di dalam ini ada bahan juga yang namanya fucoidan. Ini sudah terkenal untuk melawan kanker. Nah, jadi semua kasus bersifat tumor atau kanker kita butuh uji. Paten yang kedua, dia mengaktifasi sistem
kekebalan tubuh kita, sistem imunitas kita. Ya. Baik natural killer cells, ini garda terdepan untuk menghadapi patogen apapun, dia yang akan maju duluan. Lalu yang kedua, ini sel darah putih secara keseluruhannya, leukosit, ini juga akan diaktifasi. Ya. Pada kondisi infeksi virus, ini seringkali leukositnya turun. Ya. Normalnya 5.000 sampai 10.000, dia bisa turun sampai 2.000. Pada pasien COVID juga leukositnya sering turun. Nah, disitulah kita butuh utsukusi untuk mengembalikan jumlah leukosit yang anjlok tadi ke posisi normal. Ya. Nah, di sini hati-hati kita menjelaskan ke klien kita. Jadi kalau dikatakan leukosit naik lagi ke posisi normal, itu bukan berarti kalau dia sudah normal, dia akan dibikin jadi lebih tinggi. Ya, itu bisa salah informasi, orang yang sakit leukemia ketakutan untuk minum utsukusi. Ya, jadi dia tidak bekerja seperti itu. Dia tidak menaikkan leukosit yang normal, tapi dia memulihkan leukosit yang anjlok, yang turun pada waktu terjadi infeksi. Ya. Dan penelitian di Jepang juga menunjukkan khasiatnya secara khusus pada hepatitis C. Nah, nanti ada pertanyaan kalau hepatitis B, hepatitis A bisa nggak? Gitu ya. Itu pertanyaan dijawab di poin yang kedua, mengaktifasi sistem imun. Berarti infeksi jenis apapun, sel leukosit kita sudah disiapkan untuk melawan dia. Ya. Nah, kenapa di sini ditekankan hepatitis C? Karena hepatitis C ini jenis hepatitis yang beresiko komplikasinya menjadi sirosis dan menjadi kanker hati. Jadi kalau kita bisa di kondisi awal mengatasi hepatitis C, klien kita terlindungi dari kemungkinan dia kena sirosis atau kena kanker hati. Ya. Jadi ini diingat. Dia bisa untuk hepatitis A, B, ataupun yang lain lewat paten yang nomor 2. Jadi kesimpulan pertama, untuk berbagai kondisi sakit, gangguan aliran darah, atau suatu kerusakan sel dalam jumlah banyak, ya misalnya kecelakaan lalu lintas, habis operasi, habis radiasi, habis kemoterapi, ini kita sangat membutuhkan SOP 100+. Kalau kasusnya ada infeksi, ada tumor, kita butuh utsukusi. Ya, ditambah lagi, dia punya peranan membersihkan usus dan liver. Jadi pada kondisi penyakit yang banyak komplikasinya, kita pikirkan, ini jangan-jangan ususnya ini kotor, sehingga muncul aneka macam penyakit. Kita tambahkan di situ, selain SOP, utsukusinya. Jadi kita gunakan 2 macam pada penyakit-penyakit yang banyak, ya, yang komplikasi. Oke, sementara itu dulu, Angga, kita pindah slide berikutnya. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua, dosisnya berapa? Gitu, ya. Nah, saya perlu jelaskan dulu penggunaan kata dosis ini. Biasanya kita pakai kata dosis tuh untuk obat-obat farmasi, ya, obat pharmaceutical ini obat farmasi. Karena variasi dari dosis itu bisa sangat kecil, ya, mikrogram sampai ratusan miligram, ya. Harus tepat. Makin kecil takarannya ini, dosisnya, makin keras obatnya. Nah, makin keras obatnya, kita nggak boleh sembarangan mengganti-ganti dosisnya. Nah, ini berlaku untuk obat farmasi. Nah, berbeda dengan produk dari makanan, ya, yang sekarang dikenal nutraceutical. Jadi ini ekstrak makanan dengan kekuatan seperti obat, ya, tapi bahannya dari makanan. Nah, di sini takarannya lebih besar.
gram-graman. Jadi kalau di sini mikro dan mili, di sini gram-graman. Misalnya SOP saja 3 gram, Otsukushi 2 gram. Mereka lebih luas range-nya. Ya. Jadi pada umumnya kita range-nya 1 sampai 6 saset. Gitu ya. Jadi 6 kali lipat pun masih aman-aman saja untuk produk nutraceutical. Tapi kalau obat farmasi jangan coba-coba. Yang 2 tablet dibikin jadi 6 tablet. Kalau obat darah tinggi langsung anjlok tensinya. Ya. Di dosis itu kita perlu aturan yang ketat. Tapi kalau makanan kita pakai istilah takaran. Ya. Kemudian berapa kali sehari? Kalau di dalam industri farmasi, berapa kali itu ditentukan oleh yang namanya waktu paruh. Jadi suatu obat, waktu masuk di dalam darah tuh berkurang menjadi separuhnya dalam berapa jam. Nah, itu akan menentukan obat itu harus diberikan berapa kali sehari. Ya, misalnya obatnya itu berkurang 50% setelah 24 jam. Berarti obat itu hanya bisa diberikan sehari sekali. Tidak boleh diberikan 2 kali, 3 kali. Nanti dosisnya akan berlipat ganda. Ya. Jadi sangat tergantung pada waktu paruh ini. 1 kali 1 atau 3 kali 1 ditentukan oleh ini. Nah, ini cara penulisannya biasa kita seperti ini. Yang di depan ini frekuensinya. 4 kali 1 berarti sehari 4 kali. Artinya di dalam 6 jam dosisnya sudah berturun separuhnya. Sehingga kita perlu masukkan dosis yang kedua. Ya, ini kita bicara obat. Tapi kalau nutrisi, kita bahas kebutuhan per hari. Gitu, ya. Jadi kalau SOP atau Otsukushi kita katakan hari, jadi dalam 1 hari ya bisa sampai 6 saset gitu. Ya. Nah, pembagiannya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kalau untuk sehat-sehat saja supaya tetap fit tidak sakit, kita cukup sehari sekali. Gitu. Nah, kalau dia mulai ada sakit-sakitan, kita gunakan 2 kali 1 saset. Ya, jadi sehari 2 kali 1 saset. Ya. Kalau penyakitnya lebih berat lagi, lebih banyak komplikasi, lebih banyak sel yang rusak, kita naikkan. 3 kali, 4 kali. Nah, 4 kali 1 atau 2 kali 2. Ini kalau jumlahnya sama-sama 4 dalam sehari. Ya, kebutuhannya terpenuhi. Nah, ini kita variasi ini kita perhatikan lagi orangnya itu gemuk atau kurus misalnya. Ya, kalau orangnya gemuk, selnya lebih banyak, dia butuh sekali masuk lebih banyak. Jadi kita kasih sekali masuk 2 saset misalnya. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah gemuk, penyakitnya juga lebih berat, kita bisa kasih 3 kali 2 saset. Gitu, ya. Jadi ini takaran ini variasinya sangat fleksibel. Ya. Jadi jangan kita samakan semua kasus. Si A pakai berapa? 3 kali 1. Oh, saya juga 3 kali 1. Belum tentu. Ya. Tergantung kebutuhan masing-masing itu bisa berbeda-beda. Nah, obat farmasi ini punya kelemahan. Kalau dia dosis tinggi dan dimakan lama, ini akan muncul efek samping. Ya. Atau kalau dia misalnya dibuangnya di ginjal, dia akan memberatkan organ ginjal. Nah, kalau dia diprosesnya di liver, dia memberatkan organ liver. Itu kelemahan obat farmasi kalau dimakan dosis tinggi dan lama. Ya. Tapi kalau makanan nutraceutical ini aman karena dia termasuk nutrisi. Dia boleh dimakan jangka waktu lama. Ya. Jadi dia bisa mulai kapan saja, dia bisa stop kapan saja dengan aman. Beda dengan obat, nggak boleh di stop sembarangan. Ya, obat kejang kalau di stop mendadak, orangnya bisa kejang-kejang yang serius. Ya.
Jadi hati-hati dengan obat, tapi kita cukup aman dengan nutraceutical ini. Nah, kalau di farmasi kita kenal efek samping, kalau di nutraceutical ini efek sampingnya tuh sangat minim, ya, sangat jarang terjadi. Yang ada biasanya itu suatu healing crisis. Jadi pada proses dia penyembuhan diri itu keluar gejala-gejala seperti orang sakit atau penyakit yang sedang berlangsung itu sepertinya memburuk. Nah, itu sering terjadi. Itu namanya healing crisis. Tapi jangka panjang ini akan berlalu dan justru organ-organnya akan makin kuat, makin sembuh dari kondisi sakit sebelumnya. Ya, nah, ini penting ya kita membedakan dua dunia yang berbeda ini. Karena seringkali pertanyaannya itu berasumsi pada obat, tapi membicarakan mengenai makanan. Itu nggak nyambung jadinya. Ya, oke, lanjut, Langga. Oke. Nah, pertanyaan lain, anak-anak atau bayi boleh nggak? Dosisnya berapa? Gitu ya, sama. Ini juga dipengaruhi farmasi nih. Kalau anak-anak takarannya 1/3, setengah gitu ya. Karena kebiasaan bicara di dunia farmasi. Nah, kita harus kembali. Misalnya SOP, dia bekerjanya mengaktifasi stem cell, produksinya diperbanyak. Bayi dan anak-anak itu stem cell-nya masih bagus. Jadi mereka tuh belum perlu. Ya. Sampai umur 30 tuh stem cell masih diproduksi. 30 tahun dia mulai stop dan umur 40 tuh sudah makin turun. Ya. Jadi kita belum perlu sampai usia 40-an. Kecuali anaknya mengalami trauma ya. Kalau anak-anak tuh sering misalnya kena luka bakar, kena air panas, atau kecelakaan lalu lintas, atau operasi. Nah, itu karena ada trauma, perlulah sokongan dari luar. Atau anaknya ada gangguan tumbuh kembang, sehingga patut diduga ini ada stem cell-nya yang kurang berperan, sehingga terjadi hambatan ini. Kita bisa harapkan dengan tambahkan SOP, proses tumbuh kembangnya menjadi lebih baik. Ya. Atau penyakit lain, ya, anak-anak juga bisa kena cancer. Jadi kalau pada kondisi begitu, maka kita akan berikan, walaupun secara teori stem cell anak itu belum terganggu, gitu ya. Tapi kita perlu support tambahan. Nah, kalau Utsukushi juga begitu. Daya tahan anak tuh masih oke. Ya, biasanya kita daya tahan turun tuh karena gaya hidup kita mulai error. Makanannya nggak bagus, polusinya tinggi gitu. Tapi kalau anak-anak kita anggap mereka masih oke. Pencernaan juga belum ada masalah gitu. Ya. Nah, kalau dia menunjukkan masalah dalam pencernaannya, buang air besarnya misalnya tidak tiap hari, 3 hari sekali, kita perlu bantu untuk mendetoks ususnya dengan Utsukushi. Atau kondisi di mana anaknya sedang mengalami infeksi, ya, entah demam berdarah, tifus, nah, kita perlu tambahan booster dari sistem imun untuk menghadapi infeksi itu, ya. Dan tumor atau kanker sekarang juga makin banyak, anak-anak itu sudah kena tumor mata, tumor otak, ya, kanker otak itu. Kita tambahkan di situ Utsukushi dan SOP untuk membantu kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Ya, nah jadi ini jawaban apakah bayi dan anak-anak boleh. Gitu ya. Kalau bolehnya boleh karena nutrisi itu aman. Jadi kembali butuh atau tidak. Kalau ada kebutuhan silakan. Kalau tidak perlu dulu. Ya. Nah, takarannya berapa? Kita tadi katakan pada orang dewasa tuh 1-6. Jadi anak-anak tuh ya kita perkirakan saja seberapanya orang dewasa.
bisa setengahnya, bisa sepertiganya. Ya, kita atur sesuai kebutuhan. Jadi sekali lagi selalu kembali pada kebutuhannya berapa. Oke, lanjut Pak Angga. Yes, Dok. Oke. Suaranya terdengar ya Pak Angga? Dengar kok, jelas, Dok. Soal Cuman di sini emang ada kadang-kadang sempat notifikasi berasa kayak speaker is putus-putus not aja sih. working. Oke, nah sekarang ibu hamil, ya boleh tidak? Nah, ini kebijakan umum saja kalau wanita hamil trimester pertama 3 bulan pertama itu usahakan jangan masuk bahan-bahan di luar makanan minuman yang semestinya, gitu ya. Karena kita jaga-jaga itu fase bayi itu sedang tumbuh kembang organ-organ yang penting gitu. Jadi belum jadi organ-organnya. Sehingga kalau terjadi gangguan di 3 bulan pertama, bayinya bisa cacat bawaan. Itu yang di concern yang dikhawatirkan oleh orang-orang kesehatan terkait ibu hamil. Kalau sudah lewat 3 bulan pertama, itu lebih aman konsumsi. Ya. Kecuali obat-obat tertentu tuh yang jelas ada efek pada janin itu akan dikasih peringatan. Jangan diberikan pada wanita hamil. Ya. Tapi kalau nutrisi itu boleh. Jadi 3 bulan ke atas itu aman. Ya. Sekali lagi SOP maupun Utsukushi termasuk nutraceutical, ekstrak dari makanan dengan kekuatan seperti obat. Ya. Ini aman. Dan kita disupport dengan sertifikasi yang memastikan tidak ada bahan-bahan berbahaya di dalam produk ini. Tidak ada racun, logam berat, tidak ada radiasi, pestisida, dan hormon. Gitu ya. Karena makanan pun sekarang belum tentu aman dari hormon. Makan ayam, kalau ayamnya disuntik-suntik supaya cepat gemuk, nanti ayamnya mengandung hormon. Itu akan mempengaruhi keseimbangan hormon di badan kita. Jadi dari segi itu produk kita jauh lebih aman daripada ayam broiler yang tidak jelas apakah makanannya atau proses penggemukannya itu diberi hormon. Ya. Pestisida juga kita dipastikan tidak ada. Kalau kita makan sayuran, secara alamiah sayuran itu sehat, tapi kalau sayurannya disemprot pestisida yang begitu tinggi, ya, kan jadi tidak aman juga. Ya. Jadi di sini kita bisa pastikan kalau bicara mengenai bahan-bahan berbahaya, produk kita aman. Oke, lanjut, Angga. Oke. Nah, selanjutnya mulai bermunculan konsultasi masing-masing membahas kliennya dengan aneka penyakit dari A sampai Z, gitu ya. Dan pertanyaannya sama, minum yang mana, dosisnya berapa, gitu ya. Nah, ada lagi yang lebih kritis menanyakan ada nggak uji klinis untuk penyakit X misalnya gitu ya. Nah, di sini saya bisa jawab sekalian. SOP dan Utsukushi tidak dirancang untuk mengobati penyakit tertentu. Ya. Jadi kita jangan klaim ini bisa untuk glaukoma, ini bisa untuk Hodgkin, gitu. Enggak. Tidak ada penelitian yang mengarah pada penyakit tertentu. Ya. Jadi jangan tanya ada nggak uji klinis untuk penyakit A misalnya gitu. Tidak ada. Karena produk ini memang tidak dirancang untuk mengobati penyakit. Ya. Kita bermain di bidang kesehatan. Ya. Tujuannya itu untuk menyehatkan sel, selnya nanti menyehatkan organ, nanti penyakitnya akan dipulihkan, gitu ya. Berbeda dengan obat farmasi tadi. Jadi tidak ada uji klinis untuk penyakit apapun dari A sampai Z. Ya. Pilih produk yang mana ya, kembali ke tadi slide 2 ya, SOP atau Utsukushi tergantung fungsi yang diperlukan yang mana. Lalu takaran
Di sini kita pakai nalar secara umum. Usia lanjut, stem cell-nya makin turun, makin minim. Sehingga dia butuh lebih banyak. Penelitian umur 60, stem cell itu sudah turun 60% sampai 80%. Ya. Berarti dia butuh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang masih umur 40-an, 50-an. Ya. Lalu penyakit yang berat juga membutuhkan lebih banyak. Penyakit yang sudah 10 tahun itu dengan berbagai komplikasi butuh lebih banyak. Dan juga tadi orang yang beratnya lebih berat, dia butuh lebih banyak. Ini yang menjadi patokan kita, takarannya berapa nih? Sakit yang ringan 2x1. Kalau dia ringan tapi umurnya lanjut usia, umur 60, kita perlu lebih dari 2x1 gitu. Bisa 3x1, 4x1, tergantung kondisi yang ada di sini. Ya. Jadi sekali lagi jangan harapkan ada pedoman takaran untuk penyakit A berapa gitu. Tidak bisa. Kita selalu harus kembali pada kebutuhan orang itu berapa. Penyakitnya mungkin sama jenisnya, tapi umurnya beda, komplikasinya beda, maka takarannya juga akan beda. Dia butuh lebih banyak. Ya, lanjut. Nah, ini lain lagi ceritanya. Ya. Disebutkan member saya sakit X, setelah minum SOP atau setelah minum UTSU muncul gejala E. Kenapa ya? Jadi sering tanya kenapa. Saya nggak susah untuk menjawab saya tidak tahu gitu, atau saya belum tahu. Karena kan susah menjawab apa yang terjadi pada diri orang ke orang. Banyak macam penyebabnya. Kalau hanya dari cerita, saya nggak bisa jawab. Ini kelemahan para dokter ini. Tidak sehebat orang pintar. Kalau orang pintar malah belum cerita, dia sudah tahu penyakitnya apa. Jadi saya ingat profesor guru saya tuh suka godain gitu. Ya, Wijaya, kita ini bukan orang pintar ya. Kenapa? Karena kalau pasien kita bilang, dok, saya kemarin pergi ke orang pintar gitu, itu bisa dipastikan bukan pergi ke dokter. Jadi kita memang bukan kelompok orang pintar. Ya. Jadi jangan tanya kenapa, karena banyak kemungkinan. Nah, biasanya yang mungkin ini hanya biasanya. Ya, kalau ada suatu gejala, mungkin ada alergi. Nah, kalau ada alergi, biasanya gejalanya akan makin parah. Ya. Kalau dinaikkan takarannya, ya dia bisa makin parah lagi. Ya. Jadi jangan juga ditanya ini muncul gejala, apakah saya perlu naikkan takarannya? Sudah jelas ada gejala, gitu. Kok malah dinaikkan takarannya? Jangan. Ya. Kalau perlu kita turunkan atau kita stop dulu kalau memang gejalanya itu mengganggu sekali. Ya. Nah, kemungkinan kedua itu reaksi detox. Jadi waktu organ-organ dibersihkan, sel-sel itu akan mengeluarkan semua racun yang tersimpan di situ. Karena racunnya keluar dalam jumlah besar, muncullah gejala seperti orang keracunan itu. Ya. Jadi proses detox, tapi membuat gejala seperti orang keracunan. Nah, proses detox ini akan mereda, karena tubuh kita akan makin bersih. Jadi ini bedanya. Kalau alergi dia akan makin parah, kalau dia detox dia akan makin mereda. Kita bantu dengan mengurangi takarannya. Ya. Kalau tadinya pada takaran 2x1 dia muncul gejala, ya kita turunkan 1x1. Lalu sarankan minum air lebih banyak. Ya. 8-10 gelas per hari ini sudah cukup untuk membantu proses detox ini
Sehingga racun-racun itu semua dibuang keluar, ya, lewat urin, lewat kotoran, lewat keringat, itu semua dibantu keluar lebih cepat dan gejalanya akan mereda. Lanjut, Bangga. Ini pertanyaan lain. Kalau SOP UTSU itu saya stop, apakah penyakitnya akan muncul lagi? Ya. Nah, ini saya mau ketawa, nggak tega juga gitu. Karena pada dasarnya penyakit apa sih yang nggak bisa muncul lagi? Sakit kepala juga lain kali bisa muncul lagi, vertigo juga bisa muncul lagi. Kenapa aneh kalau suatu penyakit muncul lagi? Ini kita bandingkan dengan suatu alat bantu kesehatan. Misalnya saya sendiri pakai kacamata. Ya. Jadi kan aneh kalau saya bertanya, kalau kacamata saya dilepas, apakah penglihatan saya akan buram lagi? Gitu. Ya terang lah, namanya juga alat bantu. SOP atau utsikusi ini termasuk alat bantu meregenerasi sel. Kalau dia di stop, berarti bantuan regenerasi ini akan berhenti dan prosesnya kembali secara alamiah seperti sebelumnya, tubuh mengalami degenerasi. Gitu. Hanya itu konsekuensinya kalau di stop. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau sekarang saya makan hasilnya bagus, lalu saya stop, berani nggak nanti reuni sama teman-teman 10 tahun lagi? Teman-temannya continue makan, saya tidak makan, waktu reuni kelihatan lah gitu. Ya, coba yang udah pernah reuni, pernah nggak bandingkan kondisi kulit, rambut, dan penampilan fisik dari teman-teman sekelas? Ya, kan beda-beda, penuaannya itu beda-beda. Itu karena ada yang dirawat, ada yang tidak peduli dengan kesehatannya, ya. Sehingga proses degenerasinya ini berjalan dengan cepat. Itu saja sih kerugiannya kalau dia di stop. Oke, lanjut. Nah, terkait dia perlu makan jangka panjang, muncul pertanyaan yang lebih negatif lagi, gitu ya. Wah, kalau gitu saya bisa ketergantungan sama SOP utsikusi. Ya, dia pakai kata ketergantungan. Nah, benar nggak kita mengalami ketergantungan? Balik ke tadi slide yang sebelumnya, ya. Itu alat penopang untuk melawan degenerasi. Kalau penopangnya di stop, ya dia hanya kembali mengalami degenerasi, itu saja. Nah, bandingkan dengan ketergantungan obat. Orang yang morfinis misalnya sudah ketergantungan, kalau obatnya di stop, dia muncul sakau, itu disebut withdrawal. Ya. Nah, mungkin kita lebih jarang lihat orang sakau. Ini yang lebih sering, withdrawal terhadap alkohol. Orang yang rutin minum alkohol, lalu dia mau berhenti minum, bisa muncul gejala seperti ini. Dia marah-marah bawaannya, gaduh gelisah, ya, nggak bisa mikir dengan jernih, depresi, keringetan, ketakutan, ya, ini jantungnya jadi cepat. Ini kalau dia stop alkoholnya, inilah yang namanya ketergantungan. Coba berhenti minum SOP, berhenti minum utsikusi, muncul gejala-gejala ini. Kalau nggak ada, jangan sebut-sebut kata ketergantungan, nanti kita diketawain. Ya. Oke, lanjut. Minum berapa lama bisa ada hasil? Nah, ini suatu pertanyaan yang simpel, tapi jawabannya yang susah. Berapa lama ya tergantung dia kondisinya seperti apa. Sakitnya sudah berapa lama. Kalau sakitnya baru berapa hari, tentu tidak perlu lama-lama untuk memperbaikinya. Tapi kalau sakitnya sudah puluhan tahun, mau sembuh dengan
satu box saja, ya jangan dong, ya itu terlalu jauh harapan dengan kenyataannya. Ya. Lalu ditanya juga sekarang usianya berapa? Kalau usia tadi udah di atas 60, tentu butuh waktu lebih lama untuk pemulihan dibanding orang-orang yang masih 20-30 tahunan gitu ya. Di support sebentar saja sudah balik kondisinya. Tapi kalau sudah lansia tentu butuh waktu lebih panjang ya. Juga sakitnya sederhana atau kompleks. Makin banyak komplikasinya, itu perlu waktu lebih lama. Kenapa? Karena SOP itu tidak sekaligus mereparasi seluruh organ berbarengan. Ada urutan prioritas organ mana dulu yang harus dia kerjakan. Jadi kalau kliennya berharap misalnya alerginya itu hilang misalnya, tapi di tubuhnya ternyata ada organ-organ lain yang lebih penting untuk direparasi, tubuh akan menomorsatukan organ yang lain, sehingga kesannya kok alerginya nggak hilang-hilang gitu ya. Jadi di sini perlu kesabaran sampai giliran organ tersebut diperbaiki. Ya. Nah, zaman sekarang orang juga sulit untuk bersabar, ini penyakitnya lagi, ya, susah bersabar, maunya cepat. Jadi dia pikir kasih dosis lebih tinggi biar cepat, ya. Ada kasus kemarin begitu, dia langsung mulai dengan takaran 2x2, malah muncul detoxnya, jadi jangan main hantam takaran tinggi karena berharap jadi makin cepat. Ya, belum tentu akan jadi lebih cepat karena tubuh kita itu ada yang disebut kebutuhan optimalnya dia. Kalau dikasih kurang, efeknya kurang bagus, dikasih lebih, efeknya juga kurang bagus. Ya. Jadi di sini kita perlu menyesuaikan pada masing-masing individu berapa dia butuhnya. Oke ya. Lanjut. Nah, ini kita bayangkan regenerasi itu seperti merenovasi rumah. Kalau rumahnya sederhana, tentu renovasinya juga nggak ribet. Tidak butuh waktu lama, tidak butuh bahan-bahan yang banyak. Tapi kalau merenovasi kompleks seperti bangunan istana begini, tentu butuh bahan lebih banyak dan waktu lebih lama. Gitu, ya. Nah, ini contoh kita berhadapan dengan klien dengan kebutuhan yang berbeda. Jangan kliennya penyakitnya kompleks, umurnya sudah lanjut, kita berharap perbaikannya secepat memperbaiki RSSS misalnya gitu. Ya nggak bisa. Berikan sesuai kebutuhan dia. Perlu berapa lama, ikuti saja tubuhnya itu butuh berapa lama. Jangan dipaksa untuk jadi lebih cepat. Ya. Nah, ini pertanyaannya total saya mesti berapa gitu. Jadi seperti mau renovasi berapa yang disediakan. Kita harus lihat tergantung perkembangannya bagaimana. Kalau sudah pulih tentu kita tidak perlu tambah lagi. Lanjut. Oke, suaranya tadi rada putus-putus dikit, Dok. Oh, sorry. Di bagian kedengeran sih, nggak cuma yang endingannya aja tadi. Oke. Nanti ditanya aja deh yang kurang jelas tadi ya. Nah, lalu ada lagi yang mulai dengan komplain, saya sudah minum sekian box. Jadi sepertinya makin banyak itu hasilnya mestinya sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Nah, di sini kita ingatkan lagi,
ini bukan soal jumlahnya sudah 1 box atau 5 box. Tapi apakah jumlah itu sudah memenuhi kebutuhannya? Ya. Selain jumlah, komponen jumlah ini ada komponen waktu. Jadi ini bisa bervariasi. Jadi kalau kita hanya hitung jumlahnya, tapi waktunya belum cukup, bisa-bisa belum terjadi apa-apa gitu, karena memang belum waktunya. Juga seperti ini, dia minum 6 box habis dalam 1 bulan. Berarti kan ini takarannya tinggi. Nah, dibandingkan 6 box dalam 6 bulan. Tentu hasilnya nggak sama. Jadi jangan tanya, saya sudah minum sekian box. Sekian box itu dalam berapa lama? Itu menentukan. Sesuai nggak dengan kebutuhannya. Oke, jelas? Enggak, bisa lanjut? Oke, bentar. Ini terkait dengan itu mengalami gejala gitu ya. Pertanyaannya ini efek samping atau detox? Ya. Tadi kita sudah singgung kalau dia efek samping dia akan makin memburuk. Tapi kalau detox dalam 1 minggu itu dia akan makin baik. Nah, efek samping yang paling mungkin itu alergi. Ya. Khususnya pada orang-orang yang super sensitif ya. Jadi alerginya tuh parah. Makan apa saja tuh gampang sekali alergi. Itu hati-hati. SOP juga bisa bikin alergi. Pasien autoimun juga sering tingkat alerginya itu tinggi. Ada member yang japri untuk masalahnya, dia hanya minum setengah saset, bibirnya langsung bengkak. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat betapa sensitifnya pasien-pasien tertentu terhadap bahan yang ada di dalam SOP. Jadi kalau memang dia alergi, kita jangan paksakan. Tapi kalau itu efek detox, kita masih bisa dorong teruskan seminggu. Biasanya akan berarti kalau alergi dipaksakan, dia bisa makin parah. Ya. Nah, efek detoxnya seperti apa? Itu juga tergantung organ mana yang bermasalah. Kalau organ otaknya bermasalah, misalnya, ya mungkin dia akan merasa ngantuk, bisa rasa pusing, penyakit lamanya itu sebenarnya belum sembuh, hanya tidak muncul saja. Jadi waktu kita berikan produk ini, terjadi proses detox di sana, dia jadi muncul. Kalau problemnya di pencernaan, ya bisa jadi mencret, BAB-nya hitam, baunya menyengat, gitu ya. Mestinya dia ini sedang bersih-bersih di dalam sana. Ya. Cuma ada kondisi kalau yang wasir, misalnya dengan institusi ada beberapa yang laporan wasir jadi berdarah. Ini kita perhatikan apakah berdarahnya itu makin membaik atau makin parah. Kalau ginjal dia akan terganggu pada urinnya, ya, urinnya jadi keruh, bisa jadi berbau, berbusa misalnya. Sama, kalau dia detox dia akan membaik dalam seminggu. Kulit juga bisa, karena detox keluar lewat keringat juga. Jadi kalau keringatnya sekarang kadar racunnya tinggi, dia bisa jadi gatal. Kalau levernya sedang dibongkar tuh bisa terjadi orangnya jadi nggak nafsu makan.
Orangnya jadi bawaan itu capek misalnya. Ini bagian dari efek detox. Dan patokannya dalam 1 minggu, paling lama 2 minggu, mestinya dia sudah berkurang. Tapi kalau dia jadi berkepanjangan, kita harus analisa ulang, harus periksa lagi ke dokter. Ini kenapa ini kok bukan makin membaik, kok dia malah keterusan. Ya. Ini ada hati-hati kalau gejala negatifnya berupa perdarahan. Kita jangan anggap enteng, oh itu efek detox, gitu ya. Jangan. Kita perlu pastikan itu sumber perdarahannya di mana. Misalnya tadi di buang air besarnya jadi berdarah. Kita jangan samakan, oh itu seperti teman saya dia punya wasir di dalam karena makan usus-usus wasirnya jadi berdarah, nanti bisa sembuh sendiri kok. Hati-hati. Siapa tahu dalam kasus yang dihadapi ini ada kanker usus di sana. Jadi usus-ususnya diaktifkan mengurangi kankernya, ada reaksi perdarahan. Justru kita mesti dorong dia untuk periksa dah di dalam sana ada apa yang bikin perdarahan. Ya. Ada klien juga melaporkan wanita sudah menopause, minum utsukusi kok malah sekarang jadi keputihan. Ya. Saya sarankan periksa. Karena bisa saja utsukusi mengaktifkan perlawanan, terjadi pertempuran di dalam sana, entah di rahimnya atau leher rahimnya, sehingga terjadi keputihan. Lebih aman diperiksa daripada kita berasumsi oh itu efek detox gitu ya. Kalau ternyata dia kanker kan kita jadi terlambat menanganinya. Oke, lanjut. Nah, ada lagi klien tuh menyampaikan seperti laporan kasus gitu ya. Lengkap datanya, CT scan-nya juga lengkap, lab-nya berlembar-lembar. Kita nggak perlu sampai segitu detail, karena kita sekali lagi bukan berhadapan dengan urusan medis sebenarnya. Kita berhadapan dengan urusan kesehatan. Ya. Medical and health, ini dua dunia yang berbeda. Kalau dunia medis, memang harus akurat sekali diagnosanya itu sampai ke sumbernya apa. Tapi kalau kita bicara health, nggak perlu sampai sedetail itu. Karena kita bekerja pada prinsip-prinsip bagaimana supaya tubuh kita lebih sehat. Kalau semua sistem berfungsi dengan baik, maka keluhan-keluhan yang ada itu akan hilang. Ya. Nah, makanya kita dibilang jangan klaim kesembuhan. Kita hanya tahu gejalanya hilang. Apakah dia benar-benar sembuh atau hanya menjadi lebih tenang, itu urusannya bagian medis memastikan. Ya, dengan berbagai pemeriksaan memastikan dia tidak ada lagi atau tidak aktif lagi. Tapi secara umum untuk kesehatan, tugas kita adalah menyokong sel-selnya, organ-organnya menjadi lebih sehat. Kalau semua organnya sehat, keluhannya akan hilang begitu saja. Dok, sorry dok. Ya. Dia bukan putus-putus sih, suaranya kayak suara robot gitu loh, putus-putus yang kresek-kresek. Oke, di mana ya? Sekarang masih? Ini udah enggak. Kadang-kadang aja sih dok, tadi juga dari tadi kadang-kadang doang sih, bentar-bentar gitu. Saya pelanin bicaranya gitu? Kayaknya enggak sih, enggak apa-apa. Coba dilanjut lagi aja, nanti saya kabarin kalau memang misalkan ada kresek nggak jelasnya lagi dok. Ya. Oke, kasih.
Ini ingat, kita ingat terus ya, kita nutraceutical, makanan kesehatan, tapi khusus kita dengan paten fungsi makanan yang seperti obat. Ya. Target kita adalah mengupayakan kesehatannya membaik, bukan seperti obat melenyapkan penyakitnya. Ya. Itu aja bedanya. Oke, lanjut. Lalu ada yang mempertanyakan soal ingredientnya. Isinya apa SOP? Nah, ini contohnya. Nah, dia ada klien mahnya sensitif terhadap vitamin B kompleks. Dia mengandung B kompleks. Ya. Saya baru dengar B kompleks mengganggu lambung. Ya. Tapi intinya kita tidak perlu khawatir dengan ingredientnya mengganggu organ, karena kita tidak bermain di dosis tinggi. Ya, misalnya vitamin C, ada nggak vitamin C? Kalaupun ada itu takarannya itu nggak sampai 1000 mg yang bisa mengganggu lambung. Ya, itu kita bisa pastikan. Dan memang bukan melengkapi kebutuhan vitamin mineral, bukan. Itu bisa didapatkan dari sumber lain. Tapi kita punya SOP misalnya, kelebihannya di regenerasi sel lewat insulin like growth factor, lalu merangsang stem cell. Itu yang membuatnya menjadi istimewa. Ya. Jadi jangan terlalu risaukan kandungan lain-lainnya. Gitu. Ya. Vitamin E-nya bukan itu yang penting. Nah, kalau dirasa kurang tinggi, carilah suplemen lain yang dosisnya lebih tinggi. Ya. Ini saya mau singgung mengenai barley. Ya. Kalau barley yang dimaksud di kesehatan umum itu sering dikaitkan dengan pasien autoimun yang dilarang untuk makan barley. Karena dalam barley itu ada gluten. Gluten itu bisa membuat autoimunnya tuh menjadi aktif. Ya. Barley yang ada di SOP itu bukan barley yang ada di market umum, tapi dia termasuk Chinese barley ya, pearl barley atau nama lainnya Yorkshire atau Coix seed. Ya, ini jenis yang berbeda dengan barley pada umumnya. Dan bisa dipastikan spesies barley yang ini, pearl barley ini tidak mengandung gluten. Jadi aman untuk pasien autoimun. Ya. Oke, lanjut. Nah, menyangkut pasien autoimun, sering kita diadu dengan dokter-dokter yang berkecimpung di komunitas autoimun. Ya. Nah, ini yang autoimun ya, yang nomor 3 ini. Di komunitas itu, dokter itu melarang menggunakan SOP dan utsukushi karena dikhawatirkan membuat sistem imunnya jadi galak dan bikin autoimunnya kambuh. Ya. Jadi diadu nih, kata dokter sana nggak boleh. Gimana? Dokter di AFC boleh atau enggak? Susah juga posisinya kalau kita diadu seperti itu. Karena belum tentu yang dibaca sama bukunya. Nah, cuma supaya kita nggak membuat pasiennya tuh bingung, jadi saya makan atau enggak. Ya. Kita ikuti teori kekhawatiran dia mengaktifkan imun sel sehingga autoimunnya menjadi aktif lagi. Ya. Kenapa? Karena mereka sedang memberikan penekan sistem imun. Ya, obat-obat yang diberikan pada penyakit autoimun itu adalah menekan sistem imun. Nah, kalau kita mengaktifkan sistem imun, mereka tentu akan keberatan. Capek-capek ditekan, kamu aktifkan lagi gitu ya. Nah, dari produk kita
Yang ada paten fungsi mengaktifkan sistem imun itu adalah Utsukushi, bukan SOP. Jadi kita bisa katakan kalau SOP itu untuk semua sel dia bagus-bagus aja. Bahkan kita sudah dapatkan pasien autoimun pun membaik dengan konsumsi SOP ini. Ya. Tapi kalau Utsukushi ya kita ikuti. Dia larang, kita jangan kasih dulu sampai SOP-nya menetralisir semua reaksi autoimunnya. Kita mau tambahkan Utsukushi untuk detox khususnya belakangan kita berikan. Ya. Nah, ada lagi dia pertanyakan obat-obat yang sedang dimakan. Misalnya di sini pasiennya sedang minum Plavix misalnya gitu. Lalu terjadi mimisan. Gitu. Ya. Tanyanya ke kita, ini Plavixnya boleh di stop nggak? Gitu ya. Usahakan kita tidak menjawab hal itu. Gitu ya. Menyetop obat yang sedang diberikan oleh dokter lain itu wewenangnya dokter yang memberikan obat. Ya. Kita jangan stop, nanti dokternya tersinggung. Makin nggak dikasih kita berikan suplemen ini itu dianggap kita mencampuri urusan medis ya. Jadi soal mengurangi Plavix atau tidak kembalikan ke dokternya, dia yang kasih, dia yang putuskan mau kurangi atau mau stop. SOP berfungsi melancarkan darah. Obat-obat pengencer darah ini juga melancarkan. Kombinasi SOP dengan Plavix itu sebenarnya tidak sampai membuat darah itu jadi begitu encernya terjadi perdarahan, ya tidak begitu. Jadi kita jangan khawatir juga kalau orang sudah diberi obat pengencer darah kita nggak berani kasih SOP, gitu. Karena fungsi lain-lain yang dibutuhkan itu lebih tinggi daripada kekhawatiran kita ini darahnya. Tidak terjadi seperti itu. Oke. Lalu ada lagi yang menanyakan produk dari perusahaan lain. Katanya itu lebih cocok untuk anak-anak autism. Ya, tanyalah ke sana, jangan tanya ke sini gitu. Kita hanya sampaikan fakta dari member-member kita yang ada ADHD, yang bagian dari autism ini, mengalami perbaikan gitu dengan SOP gitu. Itu saja yang kita bisa ceritakan. Nah, mengenai produk yang ada di sana itu urusan perusahaan sana gitu. Kita jangan ikut komentar apa yang ada di sana dan kita bilang yang ini lebih bagus, jangan ya. Kita bukan jualan kecap kita ngomong satu. Bukan seperti itu. Oke, lanjut. Ini menyangkut lain, penyakit genetik. Karena memang dalam slides training ada disinggung. SOP itu bisa memperbaiki ekspresi genetik. Ya. Dan karena yang baca itu masih awam, dibayangkan bahwa produk kita tuh bisa mereparasi sampai tingkat genetiknya diperbaiki. Ya. Muncul istilah mengikis gen jelek. Ya. Sehingga ditanya kalau mengikis gen jelek ini diberikannya kepada anak-anak atau kepada orang tuanya waktu hamil. Ya. Jadi saya godain jawabannya atau bagaimana. Karena bukan dua-duanya. Mau diberikan pada anak-anak ataupun diberikan pada ibu hamil, kita tidak bisa mereparasi gen yang jelek itu. Ya, di sini konsepnya berbeda. Kita hanya bisa mempengaruhi ekspresi gen, bukan memperbaiki gennya. Ya. Kalau di sini di istilahnya mengikis gen jelek ya. Nah, saya bilang entah dikikis atau disolder kita tidak bisa.
tapi ekspresi gennya kita bisa pengaruhi. Ya. Nah, di sini muncul pemahaman yang lebih dalam lagi. Ya. Jadi ada penyakit genetik, ada lagi penyakit epigenetik. Saya ambil contoh yang sederhana. Keluarga ayahnya misalnya punya bakat kolesterolnya tinggi. Anak-anaknya mewarisi gen kolesterolnya tinggi. Tapi tidak semua anaknya menunjukkan kolesterolnya tinggi. Ya. Jadi itu artinya walaupun genetiknya membawa suatu error, tapi belum tentu penyakitnya itu muncul. Kalau anaknya itu hidup dengan gaya hidup yang tidak sehat, baru penyakit genetik tadi muncul. Jadi epigenetik ini pengaruh dari faktor lingkungan yang menentukan apakah penyakit genetiknya itu akan muncul atau tidak. Ya. Nah, produk kita bisa berpengaruh di sini. Sehingga ekspresi gennya itu tidak muncul. Ya. Ini mungkin agak rumit, tapi secara umum seperti itu. Kita tidak memperbaiki genetiknya, tapi kita bisa menjaga supaya dia jangan muncul. Ya. Selain kolesterol ada genetik lain, ya, kanker, jantung, stroke, ini juga begitu. Tapi kita bisa jaga supaya dia jangan muncul. Kapan dibutuhkan masuknya SOP? Ya. Kalau teori tadi di atas 30 tahun itu sudah tidak produksi baru, umur 30 itulah kita perlu mulai masuk SOP ini. Ya. 40 perlu lebih banyak karena jumlah selnya juga makin merosot. Ya, lanjut. Ini penyakit lain terkait batu, ya. Batu ginjal, batu empedu. Pertanyaannya bisa nggak untuk batu? Ya. Sejauh yang saya tahu, tidak ada bahan SOP itu dirancang untuk memecahkan batu, stone crash, nggak ada. Gitu, ya. Lalu kita kan suka berpegang pada testimoni. Ya. Kalau orang posting kliennya minum SOP batunya keluar, hati-hati. Testimoni itu kan bisa saja penjelasannya mungkin ukuran batunya memang kecil sehingga bisa keluar sendiri. Ya. Atau kalau batunya memang sempat macet, dengan diberikan SOP, sel-selnya itu lebih berenergi untuk aktif mengeluarkan batu itu, dan batu itu bisa keluar. Kan bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, atau kemungkinan lain lagi, memang pengaruh metabolisme itu entah bagaimana bisa membuat batunya jadi lembek, jadi mudah keluar. Itu juga kita nggak tahu, itu perlu penelitian yang lebih serius gitu ya. Kita tidak bisa katakan bisa atau mustahil, karena desain awalnya memang tidak berurusan dengan masalah batu. Lanjut. Nah, ini penyakit bawaan, jantung bocor bisa nggak? Gitu ya. Sekali lagi kita ingat, makanan itu paling-paling mempengaruhi fungsi kerja organ-organ menjadi lebih baik. Tapi kalau gangguannya bersifat struktural, misalnya tulang bengkok, lalu apa lagi, batu, kapuran, saraf kejepit, itu semua bersifat struktural. Kita nggak bisa harapkan nutriceutical membereskan semua itu gitu. Kita sering godain kalau misalnya dia bisa perbaiki struktural, nanti orang yang tidak punya lipatan kulit, yang hidungnya kurang mancung juga akan berharap
terjadi perbaikan, gitu ya, karena itu struktural. Kita bisa pastikan nggak mungkin itu kejadian. Tapi kalau fungsi kita masih bisa harapkan. Mengenai jantung bocor ini, kita juga masih melihat kemungkinan itu bisa nggak. Dr. Yudi kemarin ada cerita ada anak yang ukuran kebocorannya itu mengecil. Ya, suatu hal yang berharga untuk dimonitor. Kalau dia bisa mengecil, diterus-teruskan bisa tambah kecil dong, gitu ya. Itu kita perlu waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kita tidak menutup kemungkinan itu, tapi kita jauhlah untuk menjanjikan suatu penyakit bawaan bisa membaik. Oke, lanjut. Ini kembali ke alergi. Ya. Jadi gatal-gatal karena apa? Ya. Jadi bisa karena alergi atau bisa karena detox. Itu satu. Kemungkinan lain, ini ada yang namanya leaky gut. Ususnya itu ada peradangan kronis sehingga sepertinya terjadi kebocoran, protein berukuran besar tuh bisa masuk ke dalam darah, dan protein seperti itu yang memicu reaksi alergi. Ya. Jadi ada kemungkinan prosesnya belum sampai membetulkan kebocoran usus ini, sehingga masih terjadi alergi masuk ke dalam. Ya. Jadi bukan karena SOP-nya, tapi karena penyakitnya memang belum tuntas. Atau kemungkinan lain, pasien ini mempunyai populasi jamur yang berlebihan. Dan dia mengeluarkan toksin-toksin juga yang membuat pasiennya alergi. Gitu ya. Jadi ada banyak kemungkinan lain soal alergi. Bukan bolak-balik, ini apa gara-gara SOP-nya. Ya, selalu jadi kambing hitam. Ya. Yang pasti SOP sendiri bisa membantu mengatasi alergi. Lalu ada lagi mengenai utsekusi. Ya, berpikir utsekusi kan dirancang untuk kecantikan, untuk kulit. Alergi kan di kulit. Kenapa bukan utsekusi yang diberikan? Kenapa SOP yang diberikan? Lalu dia lebih detail lagi, ingredient apa di SOP yang membuat alergi bisa diatasi dibanding utsekusi? Berarti pertanyaannya nah, tegaskan alergi itu bukan masalah kulit, itu masalah antibodi terhadap protein asing. Ya. Dan kalau itu terjadi, reaksinya bukan hanya di saluran nafas, asmanya kambuh misalnya, sampai dia kesulitan nafas kalau dia alergi, sampai bisa fatal misalnya. Ya. Jadi alergi itu bukan melulu urusan penyakit kulit, sehingga SOP mestinya masuk, bukan gitu. Ya. Nah, kenapa SOP diunggulkan? Karena SOP memang memperbaiki semua sel, regenerasi semua sel. Dalam sistem ini kita harapkan terjadi perbaikan di situ. Salah satu sistem imun itu adalah suppressor T. Dia punya tugas untuk meredakan reaksi antigen antibodi yang berlangsung supaya tidak berlebihan, ya, kerusakannya jadi tidak kemana-mana. Itu tugasnya dia. Mungkin saja SOP ini memperbaiki suppressor T-nya sehingga dia bisa lebih mengendalikan reaksi alergi, mengendalikan reaksi autoimun. Ya, ini hipotese yang kita pikirkan. Sementara pada utsekusi dia lebih mengaktifkan sistem imunnya. Jadi bukan tugas utama dia untuk mengatasi soal alergi.
Ya, makanya tadi pada kasus autoimun kita tidak berikan dulu utsikusi ini karena dokter dari pihak autoimun keberatan sekali sistem imun kalau diaktifkan nanti autoimunnya makin menjadi jadi. Ya, kita ikuti, perbaiki saja dulu dengan SOP-nya, harapkan suppressor T-nya ini memperbaiki sistemnya. Kalau semua sudah tenang, baru kita masukkan yang lain-lain. Oke, lanjut, Mangga. Ini ada pertanyaan, member saya sakit kanker payudara. Apakah produk SOP atau utsikusi ada pengaruh hormon? Ya, nah ini pertanyaan gampang-gampang susah ini. Ya. Karena kalau kita bilang ada, itu, orang kanker payudara tuh sangat sensitif terhadap hormon estrogen. Kalau makanannya mengandung estrogen, itu kanker payudaranya bisa tambah subur. Gitu. Makanya muncul pertanyaan ini. Ya. Tapi ada pengaruhnya atau tidak ini? Jawabannya tergantung konteksnya. Ya. Misalnya, ini ada kelanjutnya Pak Angga. Next. Ya, semuanya aja. Kita bisa pastikan, balik lagi. Kita bisa pastikan SOP tidak mengandung hormon. Kalau yang dia maksud ada pengaruh hormon, di sini tidak ada. Ya, karena dia tidak mengandung hormon. Tapi apakah dia bisa berpengaruh terhadap hormon? Bisa. Ya. Yaitu membuat yang tidak balance, hormon imbalance, menjadi balance. Buktinya apa? Kita sudah cukup banyak juga orang-orang yang sulit hamil bisa hamil. Gitu. Nah, ini salah satu problem imbalance hormon membuat orang sulit hamil. Jadi ini menunjukkan telah terjadi suatu keseimbangan baru sehingga pasiennya lebih subur. Ya. Lalu orang yang menopause dapat mens lagi misalnya. Ini kan juga ada pengaruh hormon, tapi dia sendiri tidak mengandung hormon. Ya. Lalu untuk kaum prianya yang minum SOP, Mr. P-nya jadi aktif misalnya. Nah, ini kan juga menunjukkan ada perbaikan hormonal dan juga ada perbaikan aliran darah sehingga dia bisa aktif lagi. Ya. Nah, ini jawaban soal hormon. Dia bisa membantu memperbaiki ketidakseimbangan hormon, tapi SOP sendiri tidak mengandung hormon. Itu jawabannya. Lanjut. Nah, ini sering terjadi ya. Terkait tadi habis minum muncul gejala ini. Apakah ini gara-gara SOP? Ya. Ini kasusnya kita lihat ceritanya. Ada pasien tumor otak. Disebutkan craniofaringioma, astrositoma, ada hidrosefalus, ada toksoplasma. 3 hari mulai minum SOP, sebelumnya nggak ada mual, muntah, pusing. Ini mulai, jadi setelah minum SOP, dia mulai ada mual, muntah, pusing. Kita di grup sudah langsung jawab, balik lagi SOP jadi kambing hitam. Dan yang bersangkutan digitalisir, ini nggak nyalain SOP gitu. Cuma apakah dosisnya perlu ditambah atau dikurangi? Jadi pertanyaannya makin nggak jelas lagi arahnya. Ya. Kalau ada suatu gejala, tentu kita tidak tambah takarannya. Kita kurangi atau kalau perlu kita stop. Ya. Tapi masalahnya dengan mengaitkan ini pada SOP. Ini kondisi tumor ganas. Ada problem di dalam otaknya infeksi toksoplasma. Ini tidak diapa-apain juga orangnya bisa mual, muntah, dan pusing gitu ya. Jadi jangan semua gejala masuknya SOP. Ya. Penyakit yang berat tuh nggak diapa-apain juga akan bergejala yang negatif.
Ya, jadi tenang aja, kita pastikan klien tidak akan membuat kerusakan bertambah hebat. Justru tugasnya adalah memperbaiki kerusakan sampai sehat. Ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini hanya pesan aja. Kita berani terima konnichiwa-nya, harus berani juga menjelaskan dengan detail, dengan mantap kenapa kita dengan produk kita. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan makin ribet aja. Sampai kasus gangguan jiwa schizofrenia juga ditanya bisa sembuh nggak dengan SOP. Lalu istilah medis yang jarang didengar juga bermunculan. Bisa nggak sembuh dengan SOP? Nah, lebih lagi ada yang minta kepastian tingkat keberhasilannya berapa persen. Pada kasus anak 2 tahun. Obat aja kita nggak berani memastikan seperti itu. Apalagi ini produk nutrisi yang targetnya menyehatkan sel gitu. Hasil akhirnya bagaimana itu bisa berbeda-beda sekali, tergantung kondisi waktu kita mulai itu seberapa parah. Ya. Jadi jangan bingung dengan macam-macam diagnosa dan komplikasinya. Semua penyakit target kita adalah sama. Sel yang sehat itu dipulihkan. Yang rusak-rusak itu diperbaiki. Apakah nanti hasil akhirnya kankernya akan hilang? Oke. Kalimat terakhir kali ya dok tadi soalnya ini bisa diulang soalnya tadi nggak dengar apa-apa. Ya, jadi kita jangan pusing dengan berbagai istilah, komplikasinya sampai seberapa hebat gitu ya, karena target kita bukan mengeliminasi penyakitnya. Target kita adalah mensupport sel yang sehat, yang rusak karena penyakitnya kita pulihkan. Kalau sel-selnya semua menjadi lebih sehat, fungsinya menjadi lebih sehat, kita harapkan terjadi kemajuan. Gitu, ya. Jadi hasil akhir nanti kita nggak bisa prediksi dari sekarang, apalagi sampai ditanya berapa persen peluangnya. Kita nggak bisa jawab itu. Semua tergantung kondisi masing-masing sakitnya seberapa parah. Ada lagi pertanyaan yang nggak jelas, ini problemnya di penyakit atau apa ya? Si bapak sakit, saya tawarkan SOP, tapi ibunya takut makin buruk. Ini yang mau diobati bapaknya atau ibunya gitu. Jadi di sini kadang-kadang kita berhadapan dengan klien yang permasalahannya itu kompleks, bukan hanya soal kesehatannya, tapi juga soal psikologisnya. Jadi kita mesti pinter-pinter menjelaskan dengan yakin, dengan mantap, supaya ketakutan-ketakutan ini bisa dihilangkan. Lanjut. Habis kayaknya ya. Oke, habis. Ya, silakan. Nah, ini sebentar saya rapiin dulu. Oke. Oke. Udah banyak banget nih pertanyaannya nih. Dari atas. Iya. Oke. Mungkin kalau yang baru-baru mau nanya udah dijelasin tadi. Kalau mau nanya, ya kalau bisa ada pertanyaan soalnya banyak. Saya juga bacain kadang-kadang cuman, dok,
saya tekanan darahnya segini. Udah, habis itu nggak ngomong apa-apa lagi kan. Ya, saya juga bingung apa yang mau ditanya kayak gitu. Apa cuma statement doang gitu kan. Saya coba lihat Oke, ini. udah dijawab. Oke, ini ada yang mau tanya, Dok, apakah ada aturan aslinya untuk minum SOP itu pagi atau malam dan UTSU pagi atau malam? Apa bebas aja, Dok? Nah, ini terkait biasanya dengan eh, soal tidur, ya. Ada laporan dia minum SOP tidurnya jadi pules, bahkan kebablasan sampai siang hari. Kalau lihat cerita itu berarti kan dia cocoknya minumnya malam supaya sekalian tidurnya lebih berkualitas. Karena kita bayangkan kalau minumnya pagi lalu dia ngantuk, nanti dia di kantor tidur kan jadi bikin masalah baru. Ya. Itu muncul minumnya malam aja gitu. Ditambah lagi waktu kita tidur itu proses pemulihan jaringan kan juga lebih banyak karena semua aktivitas berhenti, yang ada hanya reparasi. Nah, itu menjadi dasar SOP diberikannya malam. Tapi ada kasus lagi, dia kalau minum SOP malam, orangnya jadi segar, nggak bisa tidur. Nah, disitulah kita harus tailor-made, disesuaikan dengan kebutuhan si pasien itu. Kalau SOP-nya bikin segar, ya kasihnya pagi, supaya dia beraktivitas penuh dengan vitalitas. Dan malamnya tinggal istirahat. Itu. Nah, orang-orang yang minum SOP jadi tidur, itu biasanya dia punya hutang jam tidur. Sering begadang, dipaksa begadang, ditemani kopi, ya, kalau perlu 2-3 cangkir, itu dia punya hutang tidur. Jadi begitu SOP masuk, badannya akan memaksa dia untuk tidur. Ngantuknya tidak tertahankan. Ya, itu penjelasannya. Ya, jadi kan tidak semua orang punya hutang tidur. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan orang itu. Ya, itu Pak Enggak. Oke, siap. No, masih banyak yang nanya, yang tadi kan udah dijelasin sama Dokter Wijaya. Maksudnya kalau mau nanya atau biasa frequently asked question-nya itu yang lebih, maksudnya lebih jangan nanyanya tuh kayak, iya saya sakit pusing nih, kira-kira minum apa ya? Ya kan kita juga nggak tahu ya, maksudnya dok, untuk misalkan dia pusingnya karena apa dulu atau apa mungkin riwayatnya ada apa gitu. Kalau bisa mungkin lebih dijelasin aja sih di pertanyaan-pertanyaannya. Ini masih banyak banget soal yang kayak begitu. Intinya kalau bicara penyakit itu SOP masuk dulu lah. Karena dia perbaiki sel, jaringan, dan organ. Kadang-kadang dengan perbaikan itu terjadi keseimbangan baru, penyakitnya bisa hilang dengan sendirinya. Seperti ini contoh pertanyaan PCOS, nih, polycystic ovary misalnya. Itu problemnya bukan hanya di ovariumnya, tapi juga menimbulkan problem kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi. Gitu. Nah, jadi di situ peranan SOP jelas lebih dibutuhkan. Jangan kita bayangkan, oh ini mesti masuk utsukusi supaya kistanya jadi pada kempes. Bukan begitu. Utsukusi untuk tumor-tumor padat, untuk kanker, untuk infeksi. Ya. Kalau tumornya itu bagian dari sel normal, misalnya lipoma, tumor lemak, ya, itu tidak akan hancur dengan utsukusi karena sistem pertahanan kita melihat itu sebagai bagian tubuh yang normal. Kalau sampai bisa hilang, kan repot juga. Semua lemak itu dihilangkan oleh utsukusi. Wah, silakan tuh. Nanti bagian penting dari wanita juga jadi kempes bagaimana? Ya. Lanjut.
Oke, ini ada yang nanya lagi. Untuk diabetes tipe 2 HbA1c 7,7, sudah suntik insulin 20 unit, seharusnya apa yang dikonsumsi dan berapa banyak? Itu slide yang pertama tuh. Rata-rata tanyanya masih begini. Ya, nanti kreasi aja dari situ. Tapi prinsipnya kita selalu start low, go slow, gitu ya. Jangan langsung mulai dengan takaran tinggi, karena nanti reaksi detoxnya itu siapa tahu terjadi hebat, pasiennya jadi kapok makan itu. Mulai aja takaran 1x1. Kalau tidak ada gejala sampingan dari detoxnya, baru dinaikkan. Untuk penyakit umum 2x1, dilihat per bulannya turun nggak HbA1-nya. Kalau tidak bergeming, kita coba naikkan 3x1. Depan bisa lagi gitu ya. Jadi jangan harapkan takaran tinggi lalu minggu depan itu sudah normal. Ya. Jeleknya apa? Kalau takaran tinggi normal lalu dia stop, apa gunanya? Kencing manis itu kan problem jangka panjang. Ini kita bandingkan orang lari maraton dengan lari sprint. Ya. Untuk terapi dengan SOP eksekusi itu adalah lari maraton. Kita perlu penggunaan jangka panjang dengan takaran yang rendah yang masih bisa efektif, daripada kita pakai takaran tinggi tapi hanya 2 bulan 3 bulan, percuma. Oke, lanjut. Oke. Ini ada yang nanya, jika ada yang mengalami GERD sampai anxiety, kebangun deg-degan, dikasih apa ya dok? Dan apakah ini aman untuk dikonsumsi bagi yang alergi seafood? Terima kasih. Ya, kita memang bahannya dari salmon. Salmon itu unik tuh, ikannya air laut tapi bertelurnya di air tawar gitu. Nah, tapi yang penting kita bukan produk dari dagingnya secara utuh, tapi dari kantong telurnya, dan hanya diambil asam aminonya, ya, peptida tertentu yang membuat SOP itu punya khasiat yang berbeda. Ya. Jadi kemungkinan alergi itu kita tidak dengar, kecuali pada kasus-kasus yang dia sangat rentan terhadap alergi. Ya. Tapi kalau secara umum orang alergi seafood dengan SOP, kita tidak dapatkan laporan seperti itu. Nextnya ini, suami saya pernah kena serangan jantung, dinyatakan koroner, tapi sampai saat ini belum pakai ring ataupun bypass. KMD karena pernah terserang stroke. Saat ini kulitnya gatal-gatal, sudah minum obat dokter, masih ada gatal-gatal, padahal sudah tidak makan mie, telur, ayam, susu, roti, kacang tanah, dan lain-lain. Sebaiknya dikasih minum apa, dan kalau sesuai dari saran upline, minumnya itu 1 SOP dan 1 Utsukushi. Tapi gatal-gatalnya masih belum hilang, sudah 16 hari. Kira-kira ditambah atau gimana, dok? Ini belum minum sudah gatal, gitu ya. Jadi bukan pertanyaan bikin alergi atau enggak. Nah, gatalnya kan juga mestinya dicari dulu. Kenapa? Ada orang yang jarang minum, jadi dia mengalami dehidrasi yang kronis. Kulitnya itu kering sekali, dan itu memudahkan terjadinya gatal di kulit. Itu kalau kita hanya fokus pada gatalnya, dikasih obat gatal, dikasih SOP, tapi dia tidak perbaiki minumnya, itu sampai kapanpun nggak akan selesai. Jadi dipastikan dulu sehari-hari itu apa yang belum benar dibenarkan. Nah, SOP akan membantu mengatasi alergi itu. Ya, semua perlu waktu. Dibanding obat antihistamin mengatasi alergi, tentu lebih cepat pakai obat. Cuma
kita kan tidak mau makan obat seumur-umur hanya urusan gatal. Kita mau tuntaskan ke sumbernya. Ya. Nah, ini tadi ada penyakit yang lebih serius soal jantung dibandingkan gatalnya, kan tuh jantung lebih fatal. Ya. Diperbaiki juga kondisi koronernya itu. Pastikan dengan kateterisasi itu berapa persen. Ya. Saya punya teman kemarin ada gejala serangan jantung, masuk emergency, periksa lab, periksa EKG, normal semua. Tapi dokternya teruskan dengan pemeriksaan kateter, itu penyumbatannya sudah 80%. Jadi hati-hati. Kalau ada resiko dia tersumbat dan jadi fatal, diatasi dulu. SOP akan membantu proses aliran darah itu, tapi kan dia perlu waktu. Jadi kita harus bijaksana melihat keadaan ini butuh pertolongan mendesak atau masih bisa kita gunakan waktu jangka yang setengah tahunan itu untuk memperbaiki aliran darahnya. Ya. Lanjut. Oke, lanjutnya. Kalau untuk membantu mencegah COVID-19, berarti sebaiknya konsumsi yang mana, Dok, untuk sehari-harinya? Kalau mencegah, berarti kan kita butuh sistem imun. Nah, Utsukushi yang punya tugas utama meningkatkan imunitas kita. Gitu. Nah, kalau sudah ada kerusakan organ, dia batuk, dia mulai sesak, maka SOP yang punya peranan memperbaiki kerusakan itu. Itu cara kita berpikir kapan masuk SOP, kapan masuk Utsukushi. Ya. Kalau dananya memang berlebih, mau sekaligus masuk dua-duanya dari awal, ya nggak masalah. Karena toh ada sel-sel lain yang dia bisa perbaiki. Oke, kalau ACL pada lutut yang robek, apakah bisa dibantu dengan SOP? Robek itu kan juga sesuatu yang bersifat mekanik. Apakah SOP akan memperbaiki robek, itu tergantung derajat robekan seperti apa, lalu aktivitas harian dia seperti apa. Tapi dari segi stem cell memperbaiki semua jaringan, SOP punya peranan di situ. Kalau dikombinasi, misalnya robekannya itu dilakukan repair oleh ahli ortopedi, lalu setelah repair ditambahkan SOP, ya tentu hasilnya akan lebih bagus. Sesuatu yang mekanik diatasi dengan mekanik, lalu disempurnakan dengan stem cell tubuh kita sendiri. Ya. Oke. Oke, mau tanya dokter pembukaan jantung apa beda? Oke, ini udah ada yang minum nih. Selamat siang, Dok. Mau tanya untuk pasien tumor ginjal. Yang kiri udah diangkat, yang kanan ada tumor 4 cm. Untuk kondisi sekarang, minumnya itu 1 SOP dan 1 utsup pada pagi hari. Terus di sore 1 SOP. Udah benar belum, Dok, cara minumnya? Atau mungkin harus dirubah atau ditambah? Ya. Kalau untuk repair ginjalnya, SOP 2x1 itu takaran yang paling minimal. Ya. Masih bisa ditingkatkan nanti tergantung kemajuannya bagaimana. Nah, kalau untuk tumornya, utsukusinya 1 sehari nggak cukup. Ya, karena ini memang peranan utsukushi dibutuhkan di situ. Kalau untuk cancer dia bisa butuh 4 saset ya, sampai 6 saset malah. Cuma utsukushi itu bersifat panas. Kadang-kadang ada orang yang dengan 2-3 saset aja sudah muncul sariawan, susah berak, kan sampai BAB-nya berdarah-darah. Itu dia nggak bisa dengan takaran setinggi itu. Jadi kembali lagi ke orang yang bersangkutan. Ya.
kita maunya butuh 4, tapi badannya bisa menyesuaikan diri nggak dengan 4 saset itu. Di situ perlunya naik secara bertahap. Oke. Oke. Tongkar getah bening minum. Ada yang nanya, masalah pencernaan itu termasuk sakit mah ringan. Tadi disebutkan memakai Utsukushi. Kalau untuk anak-anak, kira-kira konsumsi berapa? Mungkin ini dia mau nanya, ada anak-anak yang terkena penyakit mah. Terus kira-kira kalau konsumsi Utsukushi berapa banyak? Apakah ada beda mungkin anak-anak sama orang dewasa? Saya bisa pastikan saya nggak ada bilang kalau sakit mah minum Utsukushi. Ya. Jadi sakit mah pun itu kan ada sel yang rusak. Memperbaiki sel rusak itu SOP yang punya peranan. Utsukushi itu lebih banyak bekerjanya di usus nanti. Detox usus, kita nggak sebut ke detox mah, detox usus. Jadi tidak ada tempat yang spesial untuk memberikan Utsukushi pada penyakit mah. Nah, lalu biasanya masalahnya sakit mah itu sensitif terhadap makanan yang bersifat asam. Kembali lagi, apakah SOP-nya ini termasuk asam yang dia tidak bisa tahan? Kalau itu masalahnya, kita bisa geser minumnya tuh sesudah makan supaya tidak mengganggu lambungnya. Dan GERD itu, kalau mah itu juga dipengaruhi pola makannya, gaya hidupnya ya, tidak teratur makannya, sekali makan kenyang-kenyang, pas nggak makan tuh berlapar-lapar. Nah, itu kan nggak bisa hanya mengandalkan SOP, dia harus perbaiki gaya hidupnya. Anak-anak kalau sampai sakit mah itu orang tuanya yang dipertanyakan. Apa yang salah? Karena anak kan tergantung disiplin orang tua. Oke, ini ada yang nanya perihal rambut rontok. Mungkin ini ada yang rontok rambutnya, terus dia bilang, saya minum SOP, rambut jadi nggak rontok. Tapi pas waktu coba stop minum, rambutnya rontok lagi. Kenapa itu kayak begitu, Dok? Yang tadi itu, dengan SOP dia dibantu regenerasinya, nah, SOP-nya di stop, dia kembali lagi ke degenerasinya. Nah, degenerasinya kenapa bisa begitu? Itu perlu dicari lagi. Apakah faktor hormon, faktor genetik, ada keturunan keluarga yang rambutnya juga banyak yang tipis sampai ada kebotokan gitu. Nah, makin banyak faktor yang memicu dia untuk rontok, bisa dibayangkan dia lebih butuh SOP jangka panjang. Oke, itu aja. Oke. Apa tidak? Oh, nih, kalau selamat sore, Dok. Mau tanya kalau untuk yang kena katarak bisa atau tidak dicegah atau bahkan diperbaiki? Selain konsumsi SOP, mungkin konsumsi yang mana lagi? Kombinasi mungkin ya, Dok? Ya, kalau mata kan kita punya lutein shaft, ya. Walaupun kalau di tekstur lutein itu lebih bekerja di retinanya. Nah, untuk katarak sejauh ini yang kita tahu ada peranan radikal bebas, ada peranan kadar gula. Jadi pasien diabetes itu lebih berpeluang besar terkena katarak. Jadi dengan memperbaiki secara umum, paling enggak kita sudah membantu menghambat percepatan terjadinya katarak itu. Nah, kalau kataraknya sudah ada, apakah bisa menipis bahkan bisa hilang? Kita tunggu testimoninya, kita belum dengar mengenai hal itu. Tapi setahu saya,
katarak itu sudah ada deposit kalsium di dalam lensanya. Kayaknya nggak bisa kita bersihkan kalsium. Nanti kalau bisa, nanti kalsium di dalam tulang kita juga ikut dibersihkan. Oke. Oke, ini next-nya. Ini Dok, saya umur 49, anak 3. Biasanya haid saya lancar. Lancar sekali hingga tahun lalu. Tiba-tiba jadi tidak lancar dan jarang. Warnanya juga jadi kayak darah, nggak segar. Saya pikir itu simptom menopause. Tapi sejak saya konsumsi SOP 2 bulan, haid saya tiba-tiba banyak sekali dan berdarahnya darah merah segar. Kenapa kayak begini, Dok? Apakah karena SOP jadi badan saya normal dan hormon balance? Ya, lumayan ya bertanya dan sudah menyediakan jawabannya. Ya betul. Jadi karena imbalance-nya diperbaiki, mensnya bisa muncul lagi gitu ya. Nah, cuma kita mesti pikirkan juga kalau mensnya sampai banyak, apakah ada miom di dalam rahimnya? Itu perlu pemeriksaan lebih lanjut di obgynnya. Jadi di satu sisi tanda bagus, hormonnya lebih aktif lagi, tapi di sisi lain kita juga waspada. Apakah ini perdarahannya termasuk normal atau lebih untuk ini? Biasanya yang perdarahan banyak itu karena ada miomnya. Oke. Awalnya anak saya biduran kalau terjadi perubahan cuaca, misalkan dari cuaca panas ke dingin. Pernah juga saya bawa ke dokter kulit, katanya dijaga kebersihannya aja dan diingat-ingat habis makan apa yang menyebabkan biduran. Sekarang hampir tiap hari bidurannya keluar. Sebaiknya konsumsi kombinasi atau SOP doang, Dok. Dan gimana konsumsinya? Mungkin ada waktunya atau apa nggak, Dok? SOP dulu, karena memang untuk alergi atau imun itu SOP yang menunjukkan hasilnya. Entah karena debu atau karena makanan, pada prinsipnya dia membantu menetralisir reaksi alergi itu. Nah, kalau memang ususnya tuh bermasalah, yang ditandai buang air besarnya nggak lancar, misalnya keras, itu baru kita bayangkan ini perlu utsukushi untuk membantu bersih-bersih di ususnya. Ya, tapi saran saya sebelum kita pakai utsukushi, pastikan dulu bahan alamiahnya dia cukup, sayur buahnya dia makan nggak. Anak sekarang tuh bukan hanya nggak suka sayur gitu, bahkan buah juga dia nggak suka. Itu problem besar. Kita tidak bisa menggantikan kedua bahan penting itu dengan memasukkan utsukushi. Kita salah edukasi nanti. Dia makan yang bahan alami yang cukup. Kalau itu kurang, baru pikirkan soal suplemen tambahan. Oke, ini ada yang tanya lagi. Dok, pasien yang selama ini tensinya normal. Sejak Februari naik 130 sampai 140. Lah, kemudian udah coba minum SOP selama 10 hari. Udah turun nih tensinya. Tapi ini masih di kondisi masih konsumsi SOP, di hari ke-28 naik lagi. Kira-kira kenapa ya, Dok? Banyak ya, tanya kenapa ya? Saya udah jawab itu, saya nggak bisa jawab semua karena saya bukan orang pinter. Jadi tensi itu memang berfluktuasi. Saya suka guyonan prof saya. Ya. Dia bilang, jangan khawatir lah tensi naik turun itu. Kamu boleh khawatir kalau tensinya turun terus atau tensinya naik terus. Nah, silakan khawatir. Benar juga sih. Kalau fluktuasi itu hal yang biasa di dalam tensi.
ya marah pun tensi langsung naik. Dan orang marah kan nggak selalu kelihatan. Dia menyimpan kemarahan, tensinya naik juga. Jadi ada banyak faktor. Jangan terlalu pusing dengan tensi harian. Kalau trennya naik terus, baru dipikirkan ini intervensi apa lagi. Ya, SOP sudah atau perlu mulai makan obat darah tinggi, itu baru pikirkan. Tapi kalau hanya sesekali, nggak apa-apa. Oke. Detail sekali ya, sampai hari ke-28 bisa disebutkan. Nih dok, ibu saya umur 63 tahun punya mistenia grafis yang menyerang otot pita suara sejak 2011. Saat ini udah konsumsi SOP 2x1 dan Utsukushi 1x1. Apakah cukup? Terima kasih. Sudah berapa lama? Jadi cukup atau enggak kan dilihat responnya. Kalau untuk takaran umum SOP 2x1 itu takaran yang minimal, ya. Pada kondisi miastenia itu termasuk autoimun. Dia menyerang otot lurik. Jadi di sini kita masih akan tingkatkan 3x1, 4x1, atau kalau ibunya berat badannya lebih besar, kita bikin 2x2, ya, sampai 3x2 kalau diperlukan. Ya. Utsukushi tidak perlu tinggi, karena ingat tadi Utsukushi akan mengaktifkan sistem imun. Kalau dia autoimun nanti kan takutnya malah salah sasaran. Utsukushi hanya untuk bantu detox saja kalau ususnya nggak bersih, kalau BAB-nya nggak lancar. 1x1 sudah mencukupi mesti. Itu aja. Oke, ini untuk ada yang gini. Dok, mau tanya untuk anak remaja umur 19 tahun, jerawatnya seperti bisul, diobati nggak pernah bersih, terus muncul. Sebaiknya konsumsi SOP atau Utsukushi? Kalau untuk kulit infeksi, itu Utsukushi ada kandungan yang lebih istimewa, mengatasi radang, mengatasi jerawat. Jadi peranan membersihkan usus juga penting pada kesehatan kulit. Ini Utsukushi lebih punya tempat. Ya. Tapi kalau dia bentuk jerawat itu sudah sampai merusak struktur kulitnya, ya, sudah jadi kayak pulau-pulau, itu kita perlu juga SOP untuk memperbaiki struktur kulitnya. Ya. Tapi dalam hal ini Utsukushi lebih dibutuhkan mengatasi infeksi jerawatnya itu. Oke. Jadi hati-hati ya untuk yang jerawat tuh waktu detox bisa terkesan jerawatnya tambah banyak. Jadi prinsip mulai dengan takaran rendah, perhatikan reaksi detoxnya, minum air, makan sayur dan buah, baru naikkan lagi nanti takaran Utsukushi. Oke. Oke dok, saya mau tanya, saya baru didiagnosa ada kebocoran protein. Kira-kira dosis awal yang harus diminum itu mulai dari berapa dulu? Bocoran protein ginjal itu kan juga suatu kerusakan sel ya. Untuk penyakit tuh kita mulai dengan 2x1. Diperhatikan, tanya apakah dia selama ini ada sakit-sakitan. Kalau ada sakit-sakitan kita bisa ekspektasi akan muncul reaksi detox. Nah, kalau kemungkinan terjadi itu, kita mulai dengan 1x1. Lihat 3 hari ada reaksi apa. Kalau tidak ada, baru kita naikkan jadi 2x1.
2 kali 1 tuh pertahankanlah berapa minggu sampai sebulan, kalau perlu ada kemajuan nggak, protein urinnya tuh berkurang nggak. Kalau nggak efek, kita naikkan lagi 3 kali 1 gitu, seterusnya per bulan. Oke. Wah, nambah terus pertanyaannya itu, enggak 35 yang Kalau dibikin 3 pertanyaan lagi, Dok, saya pilih ya. Biar nggak kesorean, Dok. Takutnya ada yang mau, ada mungkin ada urusan atau apa. 3 lagi ya saya pilih nih. ya. Oke. Dok yang elektrolit. Dok, ada yang elektrolitnya turun sejak lama, kemudian darah di biopsi ternyata sel darah merahnya kurang berfungsi. Sebaiknya konsumsi SOP atau Utsukushi? So, kita balik lagi ke slide pertama. Urusan sel itu SOP. Ya. Kalau bukan urusan tumor, infeksi, jangan berpikir soal eksekusi. Simpel sebenarnya kan. Saya heran juga. Ini baru yang telat-telat masuk, Dok. Oke. Nah, jadi untuk aneka penyakit SOP masuk dulu. Kalau tumor, kanker, infeksi, baru pikirkan SOP. Oke, saya tanya Ibu dulu konsumsi. Bagaimana usul? Banyak yang tanya mata. Kalau mata itu mungkin lebih ke arah lutein ya, Dok ya? Ya, rutin lebih banyak indikasi untuk mata. Rutin dan SOP berarti. Oke. Ini ada tanya obesitas dengan Utsukushi. Ya memang Utsukushi itu membersihkan usus, karena kalau ususnya kotor, nanti mempengaruhi metabolisme di tubuh secara umum. Dia bisa bikin pH-nya tuh jadi lebih asam. Kalau pH asam, nanti penimbunan lemak juga menjadi lebih banyak. Jadi Utsukushi dengan membersihkan usus itu akan mempengaruhi pH darah juga jadi lebih sehat, lebih alkalin. Itu yang menjelaskan kenapa bisa kurus. Tapi jangan berpikir Utsukushi sebagai obat untuk menguruskan badan, gitu ya. Itu efek yang tidak langsung. Yang pasti dia akan membuat jadi lebih sehat. Oke. Kalau orang pasca operasi tumor jinak, apakah sebaiknya konsumsi SOP atau Utsukushi, Dok? Tumor-tumor itu semua Utsukushi. Cuma kita juga berpikir dia munculnya dari mana. Kadang-kadang kan metabolismenya yang jelek karena sistem organnya sudah mulai error. Nah, tadi perlunya ditanya selama ini ada sakit apa aja. Kalau ternyata banyak gangguan penyakitnya, SOP masuk juga gitu. Jadi itu dua produk kita tuh memang sinergi sih. Yang satu memperbaiki sistem, yang satu untuk meningkatkan daya tahan melawan infeksi ataupun tumor kanker itu. Problemnya kalau semua orang dikasih dua macam, kan belum tentu biayanya terjangkau. Daripada dia hanya coba-coba 1 bulan, kan tidak baik juga hasilnya. Ini. Oke.
Nah, ini ada yang tanya stem cell umur 18 katanya sudah tidak aktif. Saya juga lagi baca yang itu, barusan mau bacain yang itu pas. Iya, itu biar aja lah para ahli berdebat persisnya umur berapa gitu ya. Tapi kita melihat tuh secara umum, bukan sampai detail tahun ke tahun. Kita pertumbuhan tuh berlangsung sampai umur kalau di sini 18 itu bicara mengenai pertumbuhan ya. Sesudah dia bertumbuh, sesudah dia berhenti, itu stem cell masih berperanan untuk menggantikan sel yang rusak. Sehingga luka itu cepat sembuh, itu masih juga peranan stem cell di situ. Jadi bukan berarti 18 itu sudah nggak aktif gitu. Aktif cuma peranannya sudah berbeda. Kalau umur 30 dia mulai flat gitu, tidak pertambahannya tidak ada lagi. Dan biasanya umur 40 itu lebih signifikan, orang tuh mulai menurun. Sampai ada pepatah, life begins at 40, so the disease. Jadi penyakit juga mulai bermunculan umur 40. Ya. Nah, itu teori klasik begitu. Jadi kalau kita lihat sekarang, umur 30 ke atas orang kena jantung, kena stroke kan, tentu kita berpikir lagi gitu. Ya. Stem cell bisa saja masih berjaga-jaga, tapi kalau gaya hidupnya nggak keruan, ya stem cellnya kalah juga. Nah, di situ kita butuh tambahan produk dari luar untuk mengaktifkan stem cell kita lebih banyak lagi. Tapi sekaligus menyadarkan kita, nggak bisa kita hanya mengandalkan minum SOP lalu tunggu diam-diam stem cell-nya biar bekerja. Gaya hidupnya juga dibetulin. Nah, percuma makan stem cell berbox-box tapi rokoknya jalan terus misalnya kan. Satu meracuni, satu menyembuhkan, suruh berantem di dalam. Oke? Oke, kayaknya cukup sih dok, itu aja. Ini pertanyaannya soalnya semua sama yang tadi ada di slide sih sebenarnya. Kenapa? Saya mesti upgrade dulu jadi orang pinter. Oke, sorry nih teman-teman. Maksudnya emang nggak semuanya bisa dijawab juga kan. Mungkin karena emang keterbatasan waktu juga. Nah, tapi kalau untuk nanti mungkin yang baru-baru datang atau yang tadi nggak sempat lihat bagian depannya atau gimana, nanti untuk tayangan ulang acara ini ada di Facebook Live Science. Live Spasi Science di Facebooknya, bisa ditonton di situ. Oke, kalau gitu terima kasih Dokter Wijaya buat waktunya hari ini. Salam semuanya, sehat selalu. Ya, thank you. Thank you semua yang udah sempetin hadir. Oke, selamat sore semua.